Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar materi IPS yang pertama, yaitu mengenai negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan sejarah organisasi ASEAN. Yang kedua, menjelaskan pengertian ASEAN. Kemudian yang ketiga, menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Perhatikan peta berikut ini. Apakah kamu tahu peta apa ini? Yap, betul sekali. Ini adalah peta negara Asia Tenggara. Adakah yang ingin kamu ketahui dari gambar ini? Baiklah, kita akan mempelajarinya bersama-sama. Asia Tenggara memiliki organisasi regional yang bernama ASEAN. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita lihat sejarah mengenai berdirinya ASEAN. ASEAN adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Latar belakang berdirinya negara ASEAN adalah karena beberapa persamaan antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sejarah berdirinya ASEAN ditandai dengan bertemunya 5 menteri luar negeri di negara-negara ASEAN. Yang pertama, dari Indonesia yang diwakilkan oleh Adam Malik, dan yang kedua dari Malaysia yang diwakilkan oleh Tun Abdul Razak, dan yang ketiga Singapura yang diwakilkan oleh S. Rajaratnam. Kemudian yang keempat dari Thailand diwakilkan oleh Tan Natoman, dan yang kelima Filipina diwakilkan oleh Narciso Ramos. Kelima menteri negara ini menandatangani sebuah kesepakatan, yakni Deklarasi Bangkok. Dan sejak penandatanganan Deklarasi Bangkok itulah organisasi ASEAN resmi berdiri dan mulai terbuka menerima anggota baru. Kelima negara yang bergabung ke dalam ASEAN berikutnya adalah yang pertama Brunei Darussalam, kemudian Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Itulah sekilas sejarah berdirinya ASEAN. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai letak geografis negara-negara ASEAN. Apa sih itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu negara berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Ternyata, berdasarkan letak geografis, negara-negara ASEAN terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Dan samudra tersebut adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, berdasarkan bentuk secara geografis, negara ASEAN memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kompak, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. Yang kedua, fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya Indonesia. Dan yang ketiga, elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya Vietnam. Dan yang keempat, protruded, yaitu berbentuk lebih kompleks dan beragam. Contohnya Thailand dan Myanmar. Selanjutnya, kita belajar tentang letak koordinat ASEAN. Apa sih itu letak koordinat? Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitud atau garis lintang dan garis langitud atau garis bujur suatu daerah pada peta. Berdasarkan garis lintang, negara paling utara adalah Myanmar dan negara paling selatan adalah Indonesia. Dan berdasarkan garis bujur, negara paling barat adalah Myanmar dan negara paling timur adalah Indonesia. Maka dari itu, letak koordinat negara ASEAN adalah 28 derajat lintang utara
utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Mudah diingat ya. Selanjutnya, mari kita pahami masing-masing negara anggota ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia bernama resmi Indonesia, ibu kotanya Jakarta, pemerintahannya berbentuk republik, kepala negaranya presiden. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, sehingga Indonesia beriklim tropis. Negara kepulauan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh khatulistiwa. Indonesia dilalui oleh 2 sirkum, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Yang kedua adalah Brunei Darussalam. Nama resminya negara Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Seri Begawan, kemudian pemerintahannya Kesultanan, kepala negara Sultan. Lokasinya terletak di 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur, sehingga Brunei Darussalam beriklim tropis. Brunei Darussalam terdiri dari dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat berupa daratan dan timur berupa rawa. Selanjutnya adalah Filipina. Nama resminya Republik Filipina. Ibu kotanya di Manila, pemerintahannya republik, badan legislatif namanya Badan Nasional. Filipina terletak pada 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur, sehingga Filipina beriklim tropis basah. Filipina merupakan negara kepulauan yang dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Selanjutnya, Kamboja. Nama resminya Republik Rakyat Kampuchea. Ibu kotanya terletak di Phnom Penh. Pemerintahannya Republik Komunis, kepala negara, presiden atau dewan negara. Kamboja terletak di 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur, sehingga Kamboja beriklim tropis muson. Di bagian tengah Kamboja terdapat dataran besar Tonle Sap dan bagian tepinya terdapat deretan pegunungan. Selanjutnya, Laos. Nama resmi Republik Demokratik Rakyat Laos, ibu kota Vientiane, pemerintahan Republik Komunis, kepala negara presiden. Kemudian lokasinya terletak pada 14 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur dan 107 derajat bujur timur, sehingga Laos beriklim tropis. Wilayah Laos tidak mempunyai laut, daerahnya berupa pegunungan dan dataran tinggi. Selanjutnya, Malaysia. Nama resmi Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur, kemudian pemerintahannya monarki konstitusional, kepala negaranya yang di-Pertuan Agung Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, terletak pada 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur, sehingga iklim Malaysia adalah tropis. Malaysia terdiri dari Malaysia Barat yang diliputi gundukan pegunungan dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa, sehingga sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok.
Selanjutnya, Myanmar. Nama resminya Kedaung Sosialis Tamada, Myanmar, Naigan atau Republik Sosialis Uni Myanmar. Ibu kota Yangon, dulu Ragon. Pemerintahannya Republik, kepala negara presiden, dan lokasinya terletak pada 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur, sehingga Myanmar beriklim tropis. Negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Selanjutnya, Singapura. Nama resmi Hischiapakong, Republik Singapura, Singapore, Kadiarasu, Republic of Singapura. Ibu kota Singapura, pemerintah republik, kepala negara presiden, lokasinya terletak di 1 derajat 11 menit lintang utara sampai 1 derajat 11 menit lintang utara dan 103 derajat 39 menit bujur timur sampai 104 derajat 5 menit bujur timur, sehingga Singapura beriklim tropis. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar dan beberapa tempat terdapat perbukitan. Selanjutnya, Thailand. Nama resmi Muang Thai atau Pratetai atau kerajaan. Ibu kota Bangkok, pemerintahan kerajaan konstitusional, kepala negara Raja Bhumibol Adulyadej. Lokasi 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur, sehingga Thailand beriklim tropis. Thailand topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai-sungai yang berliku-liku di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara. Dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Selanjutnya, Vietnam. Nama resmi Chong Hoa Sahol Chu Vietnam atau Republik Sosialis Vietnam. Ibu kota di Hanoi, pemerintahannya Republik Komunis, kepala negara, ketua Dewan Negara. Vietnam terletak pada 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur, sehingga iklim Vietnam di bagian utara beriklim sedang dan di bagian selatan beriklim tropis atau panas. Vietnam terdiri dari 5 wilayah, yaitu daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam, garis pesisir pantai yang sempit, dan delta Sungai Mekong di sebelah selatan. Setelah kita belajar mengenai sejarah organisasi negara-negara ASEAN dan letak geografis negara-negara ASEAN, selanjutnya jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, ini kerjakan soal di bawah ini ya. Yang pertama, negara apa yang terletak paling utara? Kedua, negara apa yang terletak paling selatan? Dan negara apa yang terletak paling barat? Dan yang keempat, negara apa yang terletak paling timur? Kemudian, kalian tulis di buku tulis ya. Selamat mengerjakan. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.